welcome back to my channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video aku ya. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Masih bersama saya, Sri Nur Aeni dari SD Negeri Pasirengit, CGP Angkatan 6, Kabupaten Sukabumi, dengan fasilitator Ibu Valentina Purwasari Sedia Mulia dan pengajar praktik Ibu Siti Julaiha. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi modul 3.2 ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman, silahkan simak videoku hingga selesai ya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Apabila diumpamakan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan serta sarana dan prasarana. Berdasarkan sumber daya yang ada di sekolah dan dua komponen penting dalam ekosistem sekolah, maka sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memetakan 7 aset atau potensi atau modal utama sebuah sekolah. Dan tugas sebagai pemimpin adalah bagaimana mengelola ketujuh aset sekolah atau sumber daya tersebut untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Adapun 7 aset atau potensi atau sumber daya sekolah tersebut antara lain 1. Modal manusia, 2. Modal fisik, 3. Modal sosial, 4. Modal finansial, 5. Modal politik, 6. Modal lingkungan atau alam, dan 7. Modal agama dan budaya. Sedangkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset terdiri atas 2 jenis, yakni 1. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based thinking, akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. 2. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, maka harus bisa menerapkan pemikiran yang berbasis aset atau asset-based thinking. Dengan berpikir berbasis pada aset atau potensi, kita akan bisa fokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki, sehingga bisa mewujudkan masa depan. Kita pun akan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kita akan bisa mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, sehingga kita akan bisa merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta bisa mewujudkan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Seorang pemimpin pembelajaran harus mempunyai pola pikir dan sikap positif untuk menuju perubahan,
sehingga bisa mengelola aset yang ada dengan pendekatan positif agar bisa memanfaatkan aset yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang berkualitas dan mewujudkan siswa yang senang dan bahagia. Sekolah berbasis aset mengelola sumber daya yang dimiliki dengan cara fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Selanjutnya adalah koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Modul 1.1 Refleksi Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemetaan potensi yang bisa disesuaikan untuk menuntun siswa sesuai kodratnya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Kompetensi atau kemampuan untuk merefleksikan, membuat inovasi dan kreativitas, serta berkolaborasi dalam mendukung kesadaran pemimpin pembelajaran dalam melihat aset yang ada. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Konsep Bagja dan 5D digunakan untuk memulai perencanaan dalam pengelolaan sumber daya. Modul 1.4 Budaya Positif. Memetakan potensi atau aset adalah salah satu cara berpikir positif dalam perencanaan pengembangan sumber daya. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memetakan minat dan kreativitas siswa sebagai aset terbaik sekolah. Modul 2.2 Keterampilan Sosial dan Emosional. Kompetensi atau kemampuan guru dalam keterampilan sosial dan emosional dalam memaksimalkan pembinaan siswa sebagai aset sekolah. Modul 2.3 Coaching. Teknik, prinsip, dan langkah-langkah coaching bisa dilakukan guru untuk menggali kemampuan dan kemandirian koci sebagai aset sekolah dalam menyelesaikan permasalahannya. Modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan menerapkan konsep, paradigma, dan nilai kebaikan bersama, serta penerapan 9 langkah pengambilan keputusan, maka pengelolaan aset dapat berjalan lebih optimal. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya sebagai seorang guru kadangkala penuh dengan rasa pesimis karena setiap akan melakukan langkah perubahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, saya selalu memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah maupun dimiliki oleh saya sendiri. Sehingga hal ini membuat saya malas untuk melakukan perubahan tersebut jika fasilitas yang saya butuhkan tidak memadai atau tidak dimiliki oleh sekolah. Dahulu saya berpikir, bagaimana bisa saya meningkatkan kualitas pembelajaran jika fasilitas yang ada tidak memungkinkan untuk saya melakukan hal tersebut. Namun, setelah mempelajari modul ini, pola pikir saya menjadi berubah. Saya merasa penuh dengan rasa optimis karena saya tidak memandang semua hal dari kekurangannya,
tetapi saya jadikan kekurangan sebagai suatu sumber kekuatan atau aset. Saya jadi mampu memetakan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga dapat mewujudkan perubahan yang saya harapkan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan 7 aset yang meliputi modal manusia, finansial, lingkungan atau alam, politik, fisik, maupun modal sosial, agama, dan budaya. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.